Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di kajian inti kita, kajian Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Hikmatut Taliyah. Mata fatahalaka babul fahmi fil man'i adal man'u huwa ainul ata'i. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan untukmu pintu pemahaman di dalam ditahannya pemberian Dia, adal man'u huwa ainul ata'i, ditahannya pemberian Allah itu hakikatnya adalah pemberian. Ini agak berat kembali. Jadi ini penguraian ketika Allah, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita, tapi di satu sisi Allah menahan. Di saat satu sisi Allah menahan, satu sisi lagi Allah memberi. Kita kadang-kadang dikasih rezeki banyak, tapi dikasih penyakit. Ya. Kita dikasih penyakit. Kita kadang-kadang dikasih penyakit, dikasih sehat, tapi sedih mulu hidup. Jadi kadang-kadang Allah memberi, satu sisi Allah menahan. Nggak ada yang dua-duanya diberikan. Kadang kita dikasih bini jelek, tapi bahagia, senang. Ada dikasih bini cantik, tapi sedih mulu gitu. Kadang kita dikasih, itu Allah itu begitu lah. Satu sisi Allah memberi, satu sisi Allah menahan. Nah, pada saat kapan Allah Subhanahu wa ta'ala menahan itu, disitulah yang dimaksud Ibnu Athaillah itu adalah pemberian. Contoh nih Pak, manusia itu kepengen Pak mendapatkan hidupnya enak. Hidupnya enak. Manusia itu nggak ada yang pengen hidupnya enak. Hidupnya nggak enak, nggak ada. Semua itu pengen hidupnya senang. Makanya sampai belajar sama motivator cara hidup bahagia. Apa beli bukunya Pak, cara hidup bahagia. Ya kan? 7 cara hidup bahagia. Begitu. Tapi yang buat buku itu nggak pernah bahagia. Saya yakin. Saya yakin loh. Ada sedihnya dia. Motivator itu kadang-kadang suka buat kayak gitu, trik dan cara hidup bahagia. Tapi hidupnya nggak pernah bahagia buat buku. Ketika nggak bukunya nggak ada yang dibeli, dia sedih. Gitu. Nah, kadang-kadang manusia itu pengen hidupnya senang, pengen hidup bahagia. Kayak kita apa? Pengen bini, kita punya bini dulu pengennya cantik, kaya, pinter, pokoknya bibit, bebet, bobot, sama burik. Pokoknya semua. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahan keinginan kita tadi, tidak diberi. Allah kasih yang begini, yang seadanya. Tapi di balik ini ada pemberian Allah yang lain. Ditahannya keinginan kita itu ternyata Allah pengen memberikan kepada kita sesuatu di balik ditahannya pemberian tadi. Apa Pak pemberiannya? Allah berikan tenang kepada kita. Allah berikan kita jiwa pejuang untuk hidup. Kenapa harus berjuang mencari nafkah untuk hidup keluarga? Kemudian Allah berikan ketenangan dalam rumah tangga kita. Paham Pak? Padahal kita pengen bini waktu itu kan cantik kayak Luna Maya, kayak Tamara Bleszinski, kan gitu kan cakep apa. Tapi dapatnya kan jam gini kan deh. Ya kalau tidur ngiler, mana marah-marah aja. Nah, kenapa kok begitu Pak? Karena Allah pengen memberikan ketenangan sama Bapak. Seandainya Allah meluluskan keinginan Bapak,
Waktu itu istri bapak secantik artis, bapak tidak akan pernah tenang dalam hidup. Selalu dipenuhi dengan ketakutan, selalu dipenuhi dengan kekhawatiran. Tapi Allah pengen memberikan ketenangan, tapi caranya ditahan keinginan bapak. Harapan bapak itu ditahan. Paham maksudnya? Berarti ditahannya itu adalah pemberian. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah. Nah, seorang hamba itu Pak, yang dikatakan Ibnu Athaillah, ketika dia ditahan, apa yang Allah dia harapkan itu tidak diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada dia, mau ngelihat zahir kulit apa ngelihat dalamnya. Gitu loh Pak. Contoh gini, kita berharap jadi orang kaya. Siapa sih yang gak berharap jadi orang kaya, hidupnya seneng, ya kan? Naik turun mobil yang mahal, Rubicon itu harga 1,8 M. Rumah bisa berapa biji itu beli. Alphard Velfire yang harga 2 miliar, 3 miliar, ya kan? Tapi Allah itu pengen kita gitu, tapi Allah gak kasih. Karena Allah pengen memberikan ketenangan sama Bapak. Allah pengen berikan Bapak dekat sama Allah. Kalau Bapak misalnya diberikan mobil yang mewah sekali, Bapak tidak akan pernah tenang dalam hidup. Kegores dikit sama tukang ojek, itu semalam gak bisa tidur Pak mikirnya. Kira gitu. Waduh, mobil mahal ini kegores, waduh, nyesal begini. Belum Bapak nanti mikirin, waduh, perawatannya besar, perawatannya. Sama kendaraan itu kayak bini, kalau makin bagus perawatannya juga mahal. Lah kalau mau bininya seadanya aja mau usah dibawa ke salon, udah pakai bedak kan begini. Kalau enggak pakai ini tepung. Kalau mau ngirit, nggak usah pakai bedak. Ya cuma begitu seadanya. Tapi kalau Bapak mau cantik, ya beli bedak ke salon, ya kan? Dilulur, di apa segala macam kukunya itu digerinda, biar cakep. Kan gitu kan kayak orang-orang kaya itu. Perawatannya mahal. Kalau Bapak bininya cantik, perawatannya kan mahal. Tapi kalau Bapak bininya kayak gini kan kasih tepung berdebak. Jadi kan gitu. Kira-kira kayak gitu. Bapak jadi pusing. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan Bapak kepengenan Bapak punya kendaraan segala macam gini, karena Allah Subhanahu wa taala pengen memberikan sesuatu. Jadi pada hakikatnya tidak diberinya itu adalah pemberian. Apa? Jadi jangan pernah kita huzon sama Allah, suzon kita sama Allah. Ya Allah, kenapa ya saya kepengen kaya malah dikasih susah. Saya kepengen sehat malah dikasih sakit. Saya kepengen begini malah gak dapat apa-apa. Kok jadi begini? Seandainya kepengenan Bapak dikasih kaya, Bapak tidak akan pernah pergi ngaji tiap malam Kamis. Bapak tidak akan pernah pergi ke masjid. Bukankah pemberian Allah berupa taufik pertolongan Bapak bisa ngaji, Bapak bisa ke masjid, ini merupakan pemberian yang lebih besar daripada harta kekayaan tadi. Berapa banyak orang yang kaya raya minjak masjid geli. Dia jalan-jalan dulu ke sana sini kan. Pernah nggak ngerasain jadi orang kaya? Jangan. Kadang-kadang kalau kita jadi orang kaya itu nggak sempat sibuk dengan bisnis. Bapak sibuk dengan bisnis, nanti meeting sana, meeting sini, sibuk begitu, luar kota, dinas segala macam. Akhirnya Bapak apa? Tidak bisa memperoleh ilmu, tidak bisa ngaji, tidak bisa ke masjid. Berarti ini pemberian Allah, Bapak digiring untuk dekat sama Allah. Jadi jangan Bapak mikir Allah kejam, Allah nggak sayang sama saya, atau kadang-kadang ini kayaknya wiridannya kurang pas ini kayaknya. Minta kaya nggak dikasih kaya. Kita beragama itu beribadah Pak, berubudiyah. Kita beragama kadang-kadang kan modus, kita pengen kaya, kita sholat kepengen kaya.
Kita begini, kita bukan sedang melaksanakan pesugihan, Pak. Kita langsung menghamba kepada Allah. Jadi berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, interaksi seorang hamba kepada penciptanya. Kira-kira gitu. Dan Bapak, saudara ini dimuliakan oleh Allah. Seorang muslim, seorang yang mukmin, ketika dia mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ditahannya pemberian Allah, dia tidak melihat itu ditahan. Kalau orang itu berinteraksi dengan Allah itu sebagai seorang hamba, dia tidak lihat itu ditahan, tapi ada pemberian Allah di balik itu. Kadang-kadang kita begini, untuk bertemu dengan orang yang baik, kita harus melalui pertemuan dengan orang-orang yang terburuk dalam hidup kita. Jadi seorang itu pengen mendapatkan orang yang baik, dia harus bertemu dulu dengan orang yang buruk. Supaya apa? Dia tidak akan kenal baik kalau tidak kenal buruk. Untuk mendapatkan manisnya hidup, dia harus menjalani pahitnya hidup. Ketika dia jalani pahitnya hidup, baru dia akan ketemu dengan manisnya hidup. Kalau dia ketemu manisnya hidup, dia tidak akan tahu arti rasa manis. Bapak nggak pernah ngerasain pahit, dikasih minum teh manis, enggak, kurang Pak, kurang nikmat. Tapi kalau Bapak habis minum jamu, Bapak minum apa yang pahit itu kan gitu kan, minum segala macam, Broto Wali, kemudian minum teh manis, akan terasa manisnya berbeda dengan Bapak tidak pernah minum pahit sebelumnya. Itulah hidup. Kadang kita pengen hidupnya enak, tapi Allah kasih pahit terus, ya kan? Allah kasih pahit, kasih bini, modelnya begini, cakep enggak, cerewet minta ampun, udah tidurnya ngiler, mangap kalau tidur. Pahit, itu pahit. Tapi Bapak nanti akan merasakan manisnya. Dari yang pahit tadi, Bapak bisa merasakan nikmatnya manis tadi. Begitu juga dalam hidup. Hidup ini kan pahit, Pak. Kadang kita kepengen begini, Allah nggak kasih. Kita pengen gini, Allah nggak kasih. Jangan kita merasa doa kita nggak dikabulkan sama Allah, jangan. Kalau Bapak merasa doa Bapak nggak dikabulkan sama Allah, berarti Allah melanggar janjinya di dalam Al-Quran. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu niscaya aku kabulkan. Bapak berarti mencela Allah, karena merasa doa Bapak nggak dikabulkan, padahal Allah sudah berjanji. Saya sudah berjanji nih Pak, nanti Bapak saya kasih kue. Kemudian Bapak merasa, saya nggak bisa gini, maka saya nggak dapat kue. Oh berarti saya melanggar janji dong Pak. Enggak. Kalau Bapak merasa doa Bapak tidak terkabul, berarti Bapak telah mencela Allah, mengatakan bahwa Allah itu tidak menepati janjinya. Tapi justru ketika ditahannya harapan Bapak, doa Bapak, itulah namanya pemberian. Kenapa? Allah pengen ngasih kita dari segala sisi. Bapak, ngerti kan? Di antaranya apa Pak? Terkadang ada orang ketika dia sulit, miskin, dia minta kaya, tapi Allah nggak kasih. Di situ dia melihat keadilannya Allah, dia melihat keagungannya Allah, dia melihat pengaturnya Allah, Rabbul Alaminnya. Allah yang ngatur seluruh alam. Saya yakin Allah ngatur. Setiap yang manusia lahir ke dunia ini sudah sepaket sama rezekinya. Kalau rezeki itu nggak perlu dicari sebetulnya. Kita itu bukan mencari rezeki, tapi memakmurkan bumi Allah. Rezeki itu datang. Karena apa? Sudah sepaket. Nggak ada ceritanya orang nggak makan 3 hari 3 malam, Pak. Cuman pengemis doang yang ngomong kayak gitu. Kalau 3 hari 3 malam mau makan mati, Pak. Lemes. Kita puasa sehari aja lemes, apalagi dia. Artinya dia nggak ada yang kayak begitu. Cuman kan masalahnya apa? Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan pemberian kita tadi, kita bisa ngeliat di situ, ya Allah, Allah ngatur saya. Mungkin Allah lagi nguji saya, Allah lagi cinta sama saya.
Kenapa? Seorang mukmin itu kalau dia dicintai Allah, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Diuji, oh ya, saya diuji. Kalau dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik ujian-ujian tadi, maka orang ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, orang yang diberikan karomah kemuliaan Allah. Jadi orang yang diberikan kemuliaan itu, dia paham ketika Allah menolak itu, tidak memberinya itu, Allah paham itu adalah pemberian. Oh, gitu. Kadang-kadang Bapak, kita pengen pengen begitu, harapan kita begini, harapan kita begitu. Kita ngelihat kalau kita kaya, kita bakal bahagia, ya. Kalau kita banyak duit, Pak Ustadz, nggak ada ceritanya kalau orang banyak duit susah. Nggak ada ceritanya Pak Ustadz kalau orang banyak duit itu susah. Pasti senang, pasti bahagia. Banyak Pak orang banyak duit tapi nggak bahagia hidupnya. Banyak orang senang, orang banyak duit tapi tidak senang hidupnya. Kenapa? Dulu waktu biasa-biasa aja tidur nyenyak. Jam 9 udah tidur, bangun jam 5. Ada nyamuk juga gak keganggu. Barang udah kaya, gak bisa tidur malam. Mikirin usahanya, mikirin bisnisnya, mikirin karyawannya, mikirin uang yang di sana, mikirin uang di sini. Oh, jadi dia gak bisa tidur. Iya kan? Waktu dia susah, dia bisa nyenyak tidur sampai ngorok-ngorok. Barang dia punya duit jadi pejabat, dia gak bisa tidur. Dia mikirin pekerjaannya, ada tugas dari atasannya, dia mikir itu. Berapa banyak orang kayak begitu. Ternyata jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah, itu bukan tolak ukur kebahagiaan. Kalau kita itu kadang-kadang salah Pak, salah memandang. Ya tapi Ustaz, sesusah-susahnya orang punya duit mah beda dengan orang susah gak punya duit. Ustaz begitu. Kata siapa? Namanya susah itu punya duit gak punya duit sama aja Pak. Malah lebih sedih orang yang punya duit kalau dia susah. Nih orang yang punya duit, kalau dia susah nih, kena penyakit bisul gitu, itu sampai bingung, sampai ke dokter, operasi bisul. Orang miskin bisul bisa-bisa aja, nggak dirasa malah sama dia kerja. Kira-kira gitu. Kalau bakal susah, orang kaya nih kena bisul, kayaknya susah banget, nggak bisa ke masjid ya, kenapa? Aduh lagi bisulan, nggak bisa ngaji ya lagi bisul. Orang miskin ada bisul, datang aja nggak dirasa, gitu. Tapi orang kaya masuk angin dikit, asam lambung nih begini, dia ke dokter, jawab nama, ya. Coba kalau orang biasa, orang miskin, masuk angin, sampai ngaji, biasa aja dia. Habis dipijit-pijit, supaya anginnya keluar. Kalau tingkat kesulitan nggak jadi tolak ukur, punya uang atau nggak punya, ya susah mah susah aja Pak. Kayak orang lagi sakit hati karena cinta. Emang kalau orang kaya beda Pak sakit hatinya, orang miskin sama sakit hati aja. Kadarnya sama. Cuma kita kadang-kadang salah persepsi, salah pemikiran. Ngerasa kalau kita kaya, ngerasa kalau kita punya uang, itu kita senang, berarti tidak. Berapa banyak orang yang kaya tapi hidupnya susah? Berapa? Ustaz, kalau laki saya ganteng, ini Ustaz pasti saya bahagia. Kan siapa? Tuh Lesti Kejora. Bener kan gitu, KDRT. Berapa banyak orang artis-artis yang hebat-hebat, yang cantik, yang suaminya ganteng, makin hati. Ya kan? Bukan tolak ukur. Kalau istri saya cantik nanti bakalnya kayak gini. Enggak. Bukan tolak ukur Pak. Kita kadang-kadang salah memandang. Kita melihat kalau kita punya kendaraan, kita akan bahagia. Ternyata pas kita punya kendaraan, kita pusing mikirnya. Mikir perawatannya, mikir macetnya, mikir bensinnya sekarang naik, mikir tolnya, bahkan banyak pikiran. Belum nanti kalau pas parkir kegores sama pagar, kita mikirin ya Allah jelek amat ini, jadi pikiran. Jadi tolak ukur kebahagiaan itu bukan dari apa? Bukan dari materi. Ternyata bukan dari materi.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang menahan kita, keinginan kita ditahan. Kan kita pengen tuh kadang-kadang, punya keinginan kaya, punya keinginan begini, ditahan sama Allah. Kenapa? Allah pengen memberi ini, gitu loh Pak. Ada yang pengen dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bapak, paham ya? Tapi bukan berarti Pak, ketika Bapak ditahan itu, orang yang ngerti bahwa ditahannya keinginan kita, tidak dikasihnya keinginan kita atau harapan kita sama Allah itu pemberian, berarti dia tidak ngerasakan apa-apa. Ngerasakan, tetap tabiat manusia itu ada. Pada saat kita tidak diberi sama Allah, apa yang kita inginkan tidak diberi, kita ada rasa Pak. Ada rasa sedih, ada rasa gimana gitu. Dia ada Bapak nih, nggak punya duit, ya Allah tolong kasih rezeki, gimana jalan keluarnya, nggak dikasih sama Allah, ada rasa sedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah itu mengungkapkan perasaannya. Innal aina latadma wa innal qalba latadza. Namanya mata bisa ngeluarin air mata, hati juga bisa sedih, bisa gundah. Artinya ketika putranya meninggal, Rasulullah sedih, nangis. Makanya kalau ada orang meninggal, jangan nangis, nanti jangan. Rasulullah juga nangis. Lu udah kayak hebat aja kan, lebih Rasulullah. Rasulullah nangis waktu putranya Ibrahim itu meninggal dunia. Rasulullah nangis sedih. Sama kita penyakit, kita kena musibah, sedih Pak. Biasa itu. Kenapa? Fitrah kemanusiaan kita pada saat kita tertimpa musibah sedih. Tapi Rasulullah walaupun tabiat manusianya itu sedih, tapi beliau akalnya membantu hatinya. Akalnya apa? Bahwa ini mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen memberikan sesuatu yang terbaik untuk Rasulullah. Di balik meninggal putra-putranya, setiap anak laki-laki Rasulullah kan meninggal. Ibrahim meninggal, Qasim meninggal. Tapi kenapa kok hati sedih? Anak meninggal, masa ada anak meninggal kita senang? Gak ada. Apa Bapak ngeliat bininya mati kemudian Bapak orang gila? Anak mati ketawa-tawa gitu. Saya mah gak boleh sedih, kenapa? Ini pemberian Allah. Gila, tetap kita manusia. Tapi akal kita harus membantu hati kita, bahwa pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pengen memberikan sesuatu kepada kita. Ternyata putra-putranya Rasulullah, anak Rasulullah yang laki-laki meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nanti kelak tidak mencemarkan nama baik Rasulullah. Jangan sampai nanti gua ini anak Nabi, namanya yang maksum terlepas dari dosa kan bapaknya. Kalau anaknya kan enggak, bisa saja berbuat dosa, apalagi keturunannya. Anaknya bisa berbuat dosa, bisa salah, keturunannya pun bisa salah. Jangan sampai nanti mempermalukan Rasulullah. Kan ada orang, anaknya Nabi Muhammad begini, gitu kan. Nah supaya nggak malu, diwafatkan sama Allah Subhanahu. Tuh pemberian nama baik. Allah memberikan nama baik pada Rasul. Begitu Pak. Loh keturunan yang sekarang bagaimana? Itu keturunan dari Fatimah dari suaminya Ali bin Abi Thalib. Kalau memang itu larinya ke Rasulullah, ya silakan aja. Tapi kan yang jelas dari Fatimah, bukan dari laki-laki. Kalau laki-laki kuat. Kalau laki-laki kuat, makanya putranya Rasulullah yang laki-laki itu diwafatkan sebelum akil balik. Kenapa? Supaya nama Rasulullah tidak tercoreng gara-gara anak keturunannya. Begitu Pak. Kalau keturunan sekarang itu dari Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah ini memang anaknya Rasulullah, tapi kuatnya kepada Ali. Nah, punya anak Hasan Husain. Hasan Husain itu tukang kawin Pak. Kawin cerai. Jadi anakku di mana-mana Pak. Gitu. Menyebar anaknya, nggak tahu dari yang mana. Makanya ada al ini. Nah Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghormati kepada keturunan Rasulullah, menghormati tapi tidak ikut.
Karena menghormati dan ikut ada dua hal yang berbeda. Kalau memang tidak sepandangan, tidak perlu ikut. Tapi kita menghormati. Dia adalah keturunan Rasulullah. Tapi kalau misalnya pandangannya berbeda, kita tidak ikut, tidak apa-apa. Karena menghormati dan ikut itu dua hal yang berbeda. Baik Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Bapak bisa juga lihat Mu'adz bin Jabal. Ketika dia sedang sakratul maut, Pak. Itu sakratul maut kan dicabut nyawa itu kan sakit, Pak. Kadang-kadang ya kalau malaikat Israel langsung nyabut aja berat gitu. Kayak kita nyabut bulu bulu ketek atau uban, tetut gitu. Kadang-kadang kan ditarik, didiamin dulu. Ditarik lagi, didiamin lagi. Ditarik lagi, didiamin lagi. Ini kan yang parah yang kayak gini, Pak. Kalau Israel tuh kayak main layangan, tarik ulur, tarik lagi, ulur lagi. Ini kan sakitnya luar biasa itu. Sakratul maut itu 1000 kali bacokan pedang. Mu'adz bin Jabal itu kalau lagi dibetot nyawanya, itu nggak sadar, Pak. Oh. Tapi ketika lagi didiamin, istirahat, Israel istirahat gitu. Diamin. Itu dia mengatakan apa, Pak? Apa kata Mu'adz bin Jabal? Akhnaqani khanqatuka fawa'izzatuka innaka la ta'lam anna qalbi yuhibbu. Rob, kamu tahu bahwa hati saya ini mencintai. Dia nggak nyebutkan la ilaha illallah. Yang disebutnya apa? Demi kemuliaanmu, engkau mengetahui bahwa hatiku mencintai. Artinya apa? Ketika ini sakit, waktu sakit luar biasa, Mu'adz bin Jabal tidak namanya protes sama Allah. Ya Allah, sakit benar ini Allah. Enggak. Ya Allah, aku mencintaimu. Engkau tahu aku mencintai. Engkau kasih sakit, engkau kasih enggak, ini saya mencintaimu. Enggak ada urusannya. Jadi cinta itu mengalahkan segalanya, Pak. Dia tidak pernah protes sama Allah. Ya Allah, sakit benar ya Allah. Tolong, enggak. Dia hanya ngomong fawa'izzati. Maka demi kemuliaanmu, innaka la ta'lam anna qalbi yuhibbu. Engkau tahu bahwa hatiku itu mencintaimu ya Allah. Jadi kalau cinta itu sudah menyelam, cinta kepada Allah itu menyelam dalam lubuk hati yang terdalam, mau dikasih, ditahan, nggak dikasih, itu nggak ada. Kenapa? Ku cinta. Kira-kira gitu. Jadi cinta itu nggak ada. Segini Pak. Bapak cinta sama istri. Bapak dikasih makan, nggak dikasih makan, nggak ada masalah. Karena yang bapak pikir apa? Takut kehilangan orang yang bapak cintai, gitu. Minta makan, mak, nggak dikasih makan, Pak. Bodoh lah, ambil sendiri, kan gitu. Mau dikasih makan, bapak nggak mementingkan hal itu. Karena apa yang bapak pentingkan adalah istri bapak, orang yang bapak cintai. Begitu juga ketika kita cinta kepada Allah, harapan kita dikabulkan atau tidak dikabulkan, keinginan kita dikabulkan atau tidak dikabulkan, itu nggak ada masalah, Pak. Kenapa? Karena kita cinta sama Allah. Kira-kira begitu. Ibu cinta kepada suami. Suami mau ngasih hadiah sama ibu atau nggak ngasih hadiah, ibu nggak mempermasalahkan. Kenapa? Karena ibu cinta sama suami. Tapi kalau ibu mempermasalahkan, ada orang ngomong, gue nyuci, gue masak setiap hari, gini kasih hadiah kayak tiap bulan, apa kayak emas, kayak apa gelang, kayak apa cincin, kayak lo menjadi laki goblok bener gak pikiran sekali. Kan itu namanya bapak, dia nggak cinta. Kalau cinta itu enggak. Bapak, suami mau kasih hadiah atau tidak kasih hadiah, dia tidak mikirin masalah itu, karena dia pikir adalah takut kehilangan suami. Nah kira-kira begitu mau Allah. Harapan bapak mau Allah, keinginan bapak mau Allah, dikasih atau tidak dikasih, itu tidak ada. Tidak masuk hitungan bapak. Kenapa? Karena cinta itu mengalahkan segala-galanya. Dan ini yang dialami oleh Mu'adz bin Jabal. Pada saat beliau sakratul maut, beliau itu apa, Pak? Dia nggak mikirkan masalah itu. Mau sehat, mau sakit. Ya Allah, Engkau tahu hatiku mencintai.
Nah, ketika kita memang tahu, Pak, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menahan apa yang kita inginkan, menahan apa yang kita harapkan, di sini, Pak, Bapak baru akan tumbuh ridho kepada qada dan qadar. Banyak orang, kita ridho kepada qada qadar, ya ridho, ya harus ridho qada qadar, tapi pelaksananya sulit. Ketika dikasih musibah, ya emang sih bener sih ini ketentuan Allah, cuman nggak gini-gini juga kali gitu. Kayaknya kita nggak terima kan? Kenapa orang itu nggak terima dengan keputusan Allah, qada dan qadarnya Allah, baik dan buruk itu dari Allah? Disebabkan dia tidak bisa melihat bahwa ditahannya keinginan dia merupakan pemberian yang Allah ingin berikan bagi dia. Kalau kita, Pak, kalau cinta itu sudah mengalahkan semuanya, Pak, udah nggak ada. Mau dikasih kayak mau enggak, ada musibah kayak nggak ada musibah, biasa. Jadi dikasih musibah senang, nggak dikasih musibah senang. Kira-kira begitu, Pak. Nah, ini agak sulit. Ini tidak mudah, sulit. Kita tuh ngelihat begini, kalau apa-apa kita dikasih sama Allah, kita bakalnya bahagia. Kita kan ngelihatnya begitu. Apa-apa yang gak dikabulkan sama Allah, harapan kita, keinginan kita yang gak dikabulkan sama Allah, kita anggap itu sulit, itu jelek. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja sesuatu yang kamu anggap buruk, itu yang terbaik bagi kamu. Kita ngelihat kalau sakit ini buruk, tapi itu yang terbaik. Kita ngelihat kalau miskin ini buruk, kalau kita susah itu buruk, ternyata itu yang terbaik. Banyak orang miskin, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin zikir, rajin zikirnya Allah, subhanallah, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Dia dekat karena pengen kaya sama Allah, yang mau rezeki, baca waqiah, kan dia dekat sama Allah tuh. Kan gitu. Mana yang lebih baik? Dia dekat sama Allah dengan zikirnya, atau pemberian Allah berupa harta kekayaan? Yang paling baik tentunya dekat sama Allah. Apalah harta kekayaan kalau dia nggak dekat sama Allah. Banyak orang ketika miskin, kemudian dikasih harta kekayaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir enggak, apa enggak sempat baca Quran, enggak sempat. Yuk, ini ngaji yuk. Aduh, lagi meeting, lagi sibuk, lagi ada urusan, gitu. Maka kita lihat mana yang terbaik. Kita ngelihat itu sesuatu yang terburuk, tapi ternyata yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Bisa saja sesuatu yang kita anggap baik itu jadi yang terburuk bagi kita. Kita ngelihat kalau kita kaya bakalnya baik. Kalau rumah kita besar rumah kita anggap itu baik. Bisa saja itu yang terburuk. Kenapa? Dengan rumah besar kita was-was. Kenapa? Jadi inceran maling. Karena kita dianggap orang kaya, pas ke dalam isinya gak ada apa-apanya. Kursi, meja, dua lemari. Gak ada yang mau diambil, emas gak ada, apa gak ada. Belum biaya perawatannya, belum catnya, belum nyewa satpamnya, karena rumah gede. Kita lihat kalau rumah kita besar itu yang terbaik, belum tentu. Bisa saja itu terburuk bagi kita. Bisa saja kita lihat kalau orang kaya itu terbaik bagi kita, bisa jadi yang terburuk bagi kita. Ketika kita dikasih rezeki yang banyak, harta kekayaan, musibah mulu. Berapa banyak orang yang tadinya miskin sehat-sehat, Pak, pas dikasih kaya stroke. Mulutnya yang ngomong juga susah. Tahu apa? Tahu gue miskin dong gitu, gue sehat bisa ngomong. Kaya gue stroke begini, kenapa? Makan kambing mulu, ada stroke. Makan ini mulu, segala macam. Akhirnya kakinya bengkak, asam urat. Kan gitu. Orang miskin jarang yang asam urat. Yang setul kebesaran itu kan yang kaya. Kenapa jangan makan daging kambing? Makan daging kambing kan lebaran haji doang. Kalau nggak lebaran haji kan makan. Sama orang yang mati, makekah. Gitu. Jangan miskin teriak hukut gitu. Kira-kira begitu. Jadi sesuatu yang kita anggap baik,
Belum tentu itu terbaik, bisa saja itu terburuk. Maka Allah katakan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak tahu apa-apa. Kita melihat, oh kalau kita begini, kalau kita, anak kita jadi semua, anak kita jadi insinyur, jadi apa, terbaik. Kita melihat, oh Pak Ustaz, enak bener ya kalau anak pertama jadi direktur, anak kedua jadi dokter, anak ketiga jadi ini, kan gitu PNS, anak keempat jadi ini, jadi pilot. Kita ngelihat enak itu, belum tentu. Berapa banyak orang yang anaknya jadi kayak gitu, wah hebat jadi direktur, hidupnya kesepian sendiri, anaknya nggak pernah nengokin. Korupsi sendiri. Itu ada yang masuk penjara karena korupsi, ada yang terbuang mulu karena pilot. Akhirnya dia sendiri, nggak pernah ditengokin, sedih hidupnya kesendirian. Kira-kira begitu. Jadi apa yang Allah udah? Emang anak saya di rumah udah nganggur aja nggak jelas, makan tidur, begadang udah. Emang itu yang terbaik? Sudah. Paling jaga parkir di depan gitu. Udah yang terbaik. Kira gitu dia lihat. Itu yang terbaik. Kenapa? Jadi ketemu sama orang tuanya mulu, nemenin orang tuanya, gampang disuruh-suruh mamanya. Coba kalau anaknya direktur, kan gak pernah mau nyuruhnya juga bingung mamanya. Masa direktur nyuruh beli sayur asem di warung, beli itu kerupuk di warung, kan kamu mungkin. Maka kalau orang kayak gitu, udah paling anakku tukang parkir gitu, dia beli kerupuk. Yang deket sama orang tuanya kan kira-kira begitu. Kita ngelihat, oh anak hebat, belum tentu. Berapa banyak anak yang jadi orang kaya, kemudian kerja PNS, sibuk dengan kegiatannya, tapi tidak pernah nengokin kedua orang tuanya. Kalau nggak ada kerjaannya, dia nganggur, kan dia nganggur orang tuanya. Kehibur, ya kan gitu. Ya udah terima, apa yang Allah kasih itu terima. Jadi ditahannya keinginan kita, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu sisi lain yang Allah memberinya, kira-kira begitu. Baik, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian syarah hikam kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan.